Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah nomor 2283, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Kisah lengkap hadis tadi ada dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Meskipun dari segi sanad dinilai oleh para ulama lemah, tapi layak diambil pelajaran. Pada suatu hari datang seorang pemuda kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan ayahnya yang ingin mengambil hartanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh pemuda tersebut mendatangkan sang ayah. Tak lama datanglah sang ayah tersebut. Nabi bertanya tentang persoalan itu. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa harta yang dia ambil bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada sang ayah, apakah ada sesuatu yang pernah ia ucapkan dalam hati, tapi tak sempat terlontarkan oleh mulutnya, hingga telinganya sendiri tidak pernah mendengar hal tersebut. Maka sang ayah mengucapkan sebuah syair yang begitu dalam maknanya. Ini adalah suara seorang ayah yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk anaknya. Ia pun berkata, "Ku asuh engkau sejak masih bayi mungil. Ku besarkan engkau hingga tumbuh dewasa. Dari air kasihku yang kualirkan untukmu, kau reguk dan kau teguk sepuasnya. Bila suatu malam saja kau mengeluh sakit, tak sanggup kupejamkan mata semalam suntuk karena risau. Aku terjaga, gelisah, berbaring tak tenang, menahan cemas yang tak jua reda. Seolah akulah yang ditimpa sakit itu, bukan engkau. Seakan sakitmu justru singgah di tubuhku. Kedua mataku pun tumpah tak bisa kutahan. Air mata mengalir tak kuasa kubendung. Jiwaku selalu cemas kehilangan dirimu. Padahal ku tahu kematian itu pasti hanya menunggu waktu yang telah ditentukan. Memikirkanmu, jiwaku tak pernah tenang. Maka tak kala engkau telah tumbuh dewasa, berhasil mencapai segala yang dahulu kuharapkan darimu, tapi kau balas semua itu dengan sikap kasar dan kata kerasmu. Seakan-akan engkaulah yang berjasa kepadaku. Seakan-akan akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Jika kau tak sudi mengenang jasaku sebagai ayah, setidaknya perlakukanlah aku sebagaimana seorang tetangga memuliakan tetangganya." Mendengar hal tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, lalu menarik kerah baju sang anak, kemudian bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Jamaah rahimakumullah. Ayah memang tidak mengandungmu selama 9 bulan, tapi ia memikul bebanmu, masa depanmu di pundaknya seumur hidup. Ayah tidak menyusuimu, ia menghidupi lewat setiap tetes keringat pengorbanannya. Semenjak engkau masih kecil dan tak berdaya, ayah melawan kerasnya kehidupan tanpa kenal lelah, hanya agar engkau tumbuh dengan pendidikan terbaik. Seringkali ayah menyembunyikan lelahnya di balik ketegasan. Jika ayah pernah marah dan menghukummu, jangan salah sangka. Tak ada benci di hatinya, yang ada hanyalah agar anak yang dicintainya tak salah arah dalam hidupnya. Ayah kadang berhutang banyak pada orang, menyembunyikan hinaan yang dia terima di luar sana. Itu semua demi engkau bisa makan enak dan tidur nyenyak. Ayah memberikan segalanya tanpa pernah meminta bayaran darimu, jemaah. Jemaah Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra, Allah menggandengkan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan supaya kau jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Oleh sebab itu, kita harus ingat jemaah, berbakti kepada ayah adalah ibadah, bukan adat istiadat, bukan tuntutan karena kita seorang anak dan beliau adalah seorang ayah. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Saya dan antum semua jemaah sama sebagai anak-anak yang sedang mencari pintu surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan pintu tersebut dalam sabdanya, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Para ulama menjelaskan, pintu surga yang paling tengah adalah yang paling utama, paling indah, paling cepat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah jemaah, betapa banyak di antara kita yang sibuk mencari pahala jauh di luar sana. Kita giat beramal kemana-mana. Kita dermawan bersedekah ke fakir miskin di luar sana, bahkan ingin membangun masjid. Tapi kita lupa jemaah, ada pintu surga yang menunggu kita sedang duduk di ruang tamu kita jemaah. Menunggu kita sapa dan kita salam, kita cium tangannya dan kita ucapkan terima kasih kepadanya, mintakan ampunan darinya karena kesalahan-kesalahan kita semasa kecil jemaah. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu mumpung ayah kita masih hidup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masrul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sikap kita seharusnya di hadapan ayah dan ibu kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira."
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Perhatikanlah ayat ini. Allahu Jalla Jalaluh menggunakan kata adzul yang bermakna kehinaan dan kerendahan diri. Maka rendahkanlah diri kita di hadapan Allah, jemaah. Bukan menantang, bukan petantang petenteng. Jemaah rahimakumullah. Sebelum penyesalan datang, sebelum pintu surga itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika ayah kita masih hidup, luangkan waktu, bukan sisa waktu. Jangan tunggu waktu luang untuk menelepon atau mengunjunginya. Datangi ayah. Duduklah di sampingnya tanpa memegang handphone. Dengarkan cerita-ceritanya, meskipun ceritanya itu sudah diulang mungkin 10 kali. Rendahkan suara kita, ego kita, sehebat apapun jabatan kita, setinggi apapun gelar pendidikan kita, sebanyak apapun harta benda kita, ingatlah, di hadapan ayah, kita ini masih anak kecil, yang dulu beliau ajari kita berjalan, kita ajari naik sepeda. Jamaah rahimakumullah, minta doanya, libatkan ayah dalam setiap keputusan hidup kita. Buat ayah merasa bahwa ayah tetap berharga dan dihormati. Kedua, jika ayah kita sudah tiada, ayahmu di alam kubur sangat menanti doamu. Ingatlah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal manusia dapat terus mengalir melalui doa anak yang soleh. Kirimkan doamu hari ini, jangan tunda-tunda lagi. Bersedekahlah atas nama ayahmu. Sambung silaturahim dengan sahabat-sahabat lama ayahmu. Karena itu bentuk birrul walidain yang paling indah setelah beliau wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, mengampuni kelalaian kita kepada ayah dan ibu kita, serta menjadikan kita anak-anak yang soleh. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan satu hal sederhana, jemaah. Jika ayah kita masih hidup, hubungi ayah hari ini juga. Datangi beliau, cium tangannya, ucapkan terima kasih, dan mintalah maaf atas segala hilaf kita. Bagi yang ayahnya telah mendahului, jangan biarkan namanya redup dari ingatan kita. Angkat tanganmu, adukan kebaikan jasa kepada Allah. Kirimkan doamu sebagai hadiah terbaik untuk menerangi alam kuburnya. Mintakan ampunan baginya, sebagaimana beliau dulu tidak pernah lelah mendoakan dan memperjuangkan hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimun taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, kelemahan-kelemahan kami, serta kelalaian kami dalam menjalankan perintah-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah ayah-ayah kami. Ya Allah, sayangilah ayah kami sebagaimana beliau telah menyayangi dan mendidik kami sewaktu kami kecil. Gantilah setiap tetes keringat kelelahannya dalam mencari nafkah dengan cucuran rahmat dan ampunan-Mu. Gantilah setiap rasa sakit yang pernah ayah tahan demi kebahagiaan kami dengan kesehatan dan keberkahan di usia senjanya. Ya Allah,
bagi ayah-ayah kami yang telah Engkau panggil terlebih dahulu. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surgamu. Harumkanlah kubur mereka, lapangkanlah tempat tidur mereka, dan pertemukanlah kami kembali dengan mereka di surga Firdausmu kelak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qimis shalah.